Om Swastiastu. Om Awinamastu Namasidam. Om Iki di olehnya iki pena beda Om Sididastu Terpastu Mastu. Semoga segala hal baik datang dari segala kehidupan. Dumateng Ida Pandita Lanang Estri ingkang tansah sinujakaken dumateng segenap Rama Mangku ingkang tansah minulya dumateng Bapak PHDI Kabupaten Urin Setalipun ingkang tansah kawula hormati dumateng Bapak Camat, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya serta segenap tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Assalamualaikum dumateng Bapak Ibu Rumah Sudirma ingkang tansah kawula desa. Niki saderengipun kawula nyuwun pangapunten kula jupitaken matur panjenengan sedaten Bapak Ibu. Raos Amayu Bagyo kita aturaken dumateng karsanipun Ida Saya Widi ingkang maha kuwaos karena asal kawula nuduhanipun kita saged mangepal wonten mriki pabenan kanthi kawontenan sehat boten kegirangan setunggal punapa. Sujud bakti kita aturaken dumateng karsanipun para mahasi ingkang sampun paring pengetahuan kagem kita melampaui kesan wonten alam dunya. Yo, kejayaan nih. Ini lu pengen kenalan apa? Masa belum ada pepatah Jawa yang mengatakan Titin Tresno jembatan Soko Lino. Cinta itu hadir, cinta itu ada, dan cinta itu timbul karena terbiasa mengenal, terbiasa menyapa, dan terbiasa bersama. Tak kenal maka tak sayang. Terima kasih. Pulau paling asmo Nitya Afghanistan saking Tlatah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur warga negara Indonesia. Itu lengkap dalam statusnya tasik single dan menawi jenengan pados mantu ele-elean ngeten iki bakal promosikan kesempatan buatan datang dua kali Pak. Bapak Ibu Umat Sudirma ingkang tansah kawula hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini jangan lupa kita mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita kula kalih panjenengan sedanten masih bisa melaksanakan suatu kita sebagai umat Hindu, yaitu melaksanakan serangkaian upacara piodalan. Dengan keadaan yang bahagia ini, harapan kita ke depannya mampu memilih dan mendidik generasi-generasi muda Hindu yang akan meneruskan ajaran leluhur kita. Karena lewat kegiatan inilah kita mampu meningkatkan saldo kita, pengetahuan kita akan ajaran agama Hindu. Kula niku sangat bahagia Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi saya lihat banyak sekali generasi muda Hindu, bahkan pengayahnya pun sebagian besar dari generasi-generasi muda Hindu. Ini membuktikan kepada kita bahwa generasi muda Hindu ini siap dididik untuk menjadi pemimpin masa depan bangsa, penerus ajaran leluhur kita. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu Umat Sudirma yang tansah kawula hormati, di zaman Kaliyoga ini banyak sekali dari kita yang mengharapkan untuk menjadi seorang pemimpin, berbondong-bondong untuk menjadi seorang pemimpin menghalalkan segala cara, bahkan tidak perlu dipikirkan caranya benar atau salah, asalkan dados pemimpin. Itulah zaman Kaliyoga.
Padahal menjadi seorang pemimpin itu harus melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Tidak hanya sekedar jabatan, tidak hanya sekedar gelar saja, tetapi juga menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Dan dalam menjalankan kewajiban kita sebagai seorang pemimpin, itu juga harus didasari dengan ajaran suci Weda. Weda itu sebagai fondasi dalam kita menjalankan segala kewajiban yang kita laksanakan sebagai manusia. Seperti yang kita ketahui bersama, kitab suci Weda itu bersifat ananta, tidak berawal dan tidak berakhir. Dari zaman ke zaman, kitab suci Weda itu langgeng abadi. Meskipun zaman mengalami perkembangan dan perubahan, kitab suci Weda itu tetap ada. Dan ajaran di dalam kitab suci Weda itu dapat kita jadikan fondasi untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Yang dimana di dalam ajaran agama Hindu, salah satu ajaran yang bisa kita jadikan fondasi untuk melaksanakan kewajiban kita di zaman Kali Yuga yang semakin pribadi, semakin panas, semakin bersemangat, kita memiliki dasar, kita memiliki pedoman, kita memiliki pegangan yang dimana terdapat ajaran Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha itu adalah 3 hal yang harus kita sucikan di dalam diri kita. Kenapa 3 hal itu harus kita sucikan? Karena ketiga hal itulah yang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita tidak mampu mengendalikan ketiga hal tersebut, maka kita akan larut dalam hawa nafsu kita. Kitalah yang akan dikekang oleh hawa nafsu kita. Pada bagian pertama Trikaya Parisuddha itu terdapat Manajika Parisuddha, yang dimana dalam hal ini kita dituntut untuk melakukan, untuk berpikir yang baik. Kenapa Pak kita dituntut untuk berpikir yang baik? Karena segala hal itu bersumber dari pikiran kita. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita terima itu bersumber dari pikiran kita. Kalau kita tidak mengekang pikiran kita, kita tidak mengontrol pikiran kita untuk terus berpikir ke hal yang positif, maka kita sendiri yang akan terjerumus. Orang nggak pikiran negatif, mawar itu bakal sakit-sakitan Bapak Ibu. Pikir mawar akhirnya stres, pikir apa betul? Ketika kita mampu mengontrol pikiran kita ke hal-hal yang positif, maka segala hal yang negatif itu dapat kita kendalikan. Rata-rata orang sih gak ada pikiran negatif itu uniknya buat nanti akhir contoh libur tinggali tanggane ayam, tanggane ketok pena, tanggane ketok segede, pikirannya pun bukan macam-macam, pikirannya wes beli kok buku ningsi, dan ningsi kok aku nggak bisa. Akhirnya kan pikirannya itu tumbuh pikiran-pikiran yang negatif. Dari pikiran negatif itulah memunculkan perasaan ingin dikir. Dan orang-orang yang memiliki rasa atau pemikiran iri dengki terhadap sesama atau terhadap yang lainnya adalah orang yang tidak bisa menerima ketetapan Tuhan yang Maha Esa. Pemimpin itu namun penuh dengan keiri dengkian, Bapak Ibu, penuh dengan pikiran yang negatif. Itu termasuk orang yang tidak bisa menerima ketetapan Ida Sang-Hyang Widi-Wasa. Sampun ditakdirkan ngeten, sampun disukani ngeten, tapi kasih lahir punya. Itu hal yang tidak baik. Ketika kita mampu menerima takdir kita, mampu menerima ketetapan kita, ketika kita melihat orang lain
jauh di atas kita, kita tidak akan punya pikiran apa-apa. Kita tidak akan punya pikiran diri kita. Karena itu sudah menjadi konflik kita masing-masing. Kita harus menanamkan di dalam diri kita bahwa setiap manusia yang lahir itu tidak ada yang sempurna. Tiang niku coba nih dia mbak itu. Sugih nggih mboten sugih terus, marang nggih mboten marang terus. Terus dinikmati mawon. Kersane uripe panjenengan itu abdul ayem. Tak panjenengan ningali kehidupan orang lain saja, maka tidak akan ada habisnya. Maka itu kita harus berpikir yang positif, kita harus berpikir yang baik dan benar agar kehidupan kita pun adil ayem. Mulai itu masyarakat kita akan sangkal berarti selanjutnya pada bagian kedua terdapat wajibah yang dimana kita harus berkata mengeluarkan perkataan yang baik. Setelah kita mampu berpikir, maka kita akan mengeluarkan perkataan. Karena segala hal yang kita katakan itu berasal dari pikiran kita. Tapi di enten yang sing sadar ngomong tapi betul sadar pikir. Tapi betul jenengan ya Pak Bu. Kalau bercadar betul jenengan. Pada itu kita itu harus dituntut untuk melakukan pikiran yang baik agar ucapan kita pun juga baik dan benar, tidak melukai orang lain. Sebab dari perkataan itu sendirilah kita dapat menentukan kebahagiaan ataupun kesusahan. Di dalam niti sastra sendiri dikatakan Wasita Nimitantra Manu Laksmi, Wasita Nimitantra Pati Bapakku, Wasita Nimitantra Manu Buka, Wasita Nimitantra Manu Mitra. Dengan berbicara engkau menemukan kebahagiaan, dengan berbicara engkau menemukan kematian, dengan berbicara engkau menemukan kedamaian, dan dengan berbicara pula engkau menemukan teman. Jadi dengan berbicara ini sangat penting Bapak Ibu, sangat penting bagi kita untuk menjaga lisan kita agar tidak melukai orang lain. Tetapi di zaman sekarang ini kebanyakan orang itu pintar ngomong tapi tidak memikirkan apakah kalimatnya itu melukai orang lain atau tidak. Nopo malah sampai sugih jabatannya kata gelare sahala-hala pun ngomong sak ngomong itu mboten dipikir abine koncopi. Gitu nggih. Gitu nggih. Ini ngaten Pak. Ketika orang memiliki jabatan, harta benda dan segala macam gelar, maka omongannya itu beneran sampai naik. Buat pikir rencana. Maka dari itu perlu bagi kita ketika kita merasa memiliki segalanya itu menanamkan di dalam diri kita bahwa semua itu tidak titipan. Contohnya tiap itu buatan susah, buatan semawon, buatan sedih, buatan marah mawon. Tapi bondo dunyanya itu cobaan Bapak Ibu. Ketika panjenengan titik-titik bondo dunya ikan padang, tak boten sangat digunakan dalam ajaran dharma, gitu cuma mawon. Tapi ketika panjenengan cuma mempunyai uang 10.000 saja, ketika diberikan, dilakukan niatnya secara plus, maka itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Kalau Ibu akan sah sebagai manusia, kita hendaknya selalu menjaga lisan kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita di kehidupan yang selanjutnya.
Ketika kita mampu melontarkan perkataan yang benar sesuai dengan kita beda masih di jalan dharma, maka tak asli suara di depan sana tidak akan ada kesusahan yang menimpa kita. Terkadang nopo boten. Nah, apa kata sekolah nopo? Harus sering dicoba. Bapak Ibu, membaca dan mendengarkan sangkal hormati. Dan selanjutnya yang ketiga pada bagian Trikaya Parisudha itu ada Trika Parisudha, melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar. Di dalam Sara Samuscaya, Pak Bu, dikatakan hanya yang terlahir menjadi manusia sajalah yang dapat menentukan perbuatan baik dan perbuatan buruk, subha dan asbha karma. Maka dari itu lebihlah segala perbuatan itu ke dalam perbuatan baik. Itulah keutamaannya terlahir menjadi manusia. Jadi jelas, panjenengan sudah punya pedoman, panjenengan sudah punya dasar, panjenengan sudah punya pegangan bahwa sebagai manusia itu harus melakukan perbuatan yang baik dan benar. Bahwa sampai melakukan perbuatan yang baik dan benar, tapi kok kita sedih oleh LE, Mbak, terima nih Bu, konsak kesana Mbak Bu. Ketika panjenengan sudah melakukan perbuatan yang baik, sudah berjalan di jalan dharma, tapi tak masih dilihat sisi negatifnya, itu bakal menjadi tujuan utama panjenengan Pak Bu. Dipandang apik nopo elek kali lingkungan itu bakal menjadi prioritas panjenengan. Tetapi bagaimana Tuhan, bagaimana ide saya itu merespon perbuatan kita yang masih di jalan dharma. Terkadang orang-orang mencaci maki kita, tidak suka dengan kita, ngelak-ngelak panjenengan. Itu bukan karena panjenengan salah, Pak Bu, tapi karena sinar panjenengan itu terlalu bersinar, terlalu terang untuk orang-orang sing boten dengan kali panjenengan. Maka dari itu, panjenengan harus fokus kula nglampahi perbuatan ingkang sae, tujuanipun kersane saged manunggal dhateng Ida Sang Widi Wasa. Lah panjenengan melakukan perbuatan yang baik hanya untuk dilihat orang lain, itu percuma, Pak. Tetapi silakan di dalam diri kita melakukan perbuatan baik dan benar itu atas dasar diri kita, memperbaiki diri kita untuk bersatu dengan Ida Sang Widi Wasa. Panjenengan boten perlu memperbaiki citra panjenengan di mata orang yang tidak suka oleh panjenengan. Ajenge panjenengan dielak-elak kados napa sane boten usah diperbaiki citranipun. Sehebat apapun, sebesar apapun panjenengan memperbaiki citra panjenengan di mata orang yang tidak suka oleh panjenengan, percuma Pak Bu, karena yang dilihat dari sisi negatifnya. Tetapi ketika panjenengan memperbaiki citra panjenengan menghadap kepada Ida Sang Widi Wasa, itu jauh lebih benar. Contoh itu pulau yang tak Pak Bu, jadi pulau sedikit curhat ya Pak Bu. Kalau curhat, pulau itu dikatakan sebenarnya kadang itu dari ciri kalau kok omong lah. Jadi itu saya ngomong deh Pak Bu, jadi pernah lawan kan juga lucu. Kayak bukti opo ngomong diremehkan, dicaci maki. Itu makanan saya sehari-hari Bapak Ibu. Saat tadi pulau sakit cuma dengan iki pulau sampun maum bentiten itu caci maki, diremehkan, disepelekan, buatan dicabut. Ini makanan sehari-hari. Maka dari itu, para generasi muda Hindu yang ada di sini, ketika panjenengan sedang melakukan perbuatan yang baik dan benar, perbuatan usang berkristian sing boten nemen kali panjenengan. Jenengan fokus mawon kali tujuan panjenengan.
kula badhe nindakaken ajaran dharma, kula badhe nglampahaken ajaran dharma. Dados tiyang lintunin remen napa boten niku pun kersane. Sebab hidup kita adalah urusan kita dengan Tuhan, bukan dengan sesama ciptaan Tuhan yang berlagak seperti sang pencipta. Gini nggih? Bapak Ibu, dharma ingkang tansah kawula hormati. Manusia niku pasti memiliki sisi negatif, kali sisi positif. Tapi tak panjenengan terlalu terlena pada perbuatan sisi negatif panjenengan, maka sisi positif di dalam diri panjenengan itu bakalan tertutup. Tak menawi pribadi positif panjenengan tertutup. Pripun panjenengan badhe ngapai bisa wonten alhamdulillah ini dengan keadaan yang dengan keadaan yang bahagia, karena kita bisa mendapatkan keadaan yang bahagia itu boten pun kancane pun ikutan kancane panjenengan. Kita mempunyai tupoksi masing-masing. Selama kita mampu berpikir dan mengeluarkan perkataan dan menegasikan melakukan perbuatan yang baik, maka kebahagiaan itu sebetulnya bersama ada di dalam kita. Kebahagiaan itu bukan saja jauh dari kebahagiaan kita yang dikatakan dan kebahagiaan kita yang dapatkan. Kalau kita sudah menciptakan kebahagiaan itu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu secara lahir. Pengantuk Pak Bu. Dari nomor dengan beda tapi menikmati lebih ada. Dengan penjauhan pengantuk. Bapak Ibu, masih dalam ikan tansah hormati. Dari ketiga bagian trikaya parisampaian dapat kita jadikan pedoman untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita. Bahwa pemimpin itu apakah hanya yang bergelar saja? Apakah yang disebut PHDI? Apakah yang disebut Pembimas itu pemimpin, Mbak? Kita ini juga pemimpin, Bapak Ibu. Kita memimpin apa? Kita memimpin diri kita sendiri. Kalau bukan diri kita, siapa yang memimpin diri kita? Panjenengan mawon kadang dipimpin lintune mawon boten manut kok nggih napa nggih? Ini kan gagah tapi boten kepanggih. Saestu niki pun ketinggal dari buku. Sekedap malih lho, Pak. Boten mesakaken kula, Pak. Kula lho tebih-tebih saking pegunungan lereng Anjasmara pandang mriki. Kita ini juga disebut seorang pemimpin, Bapak Ibu, karena yang mampu memimpin diri kita agar terhindar dari segala hal yang negatif itu adalah kita sendiri, Bapak Ibu. Maka kita juga harus layak disebut sebagai seorang pemimpin. Nah, panjenengan sampun layak disebut sebagai seorang pemimpin, maka panjenengan harus menjalankan tugas dan kewajiban panjenengan sebagai seorang pemimpin. Berikut Mbak, tugas dan kewajiban seorang pemimpin. Tugas dan kewajiban seorang pemimpin itu seperti yang dikatakan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa Tulodo, ing Matio Mangunderso, tuturi harga yani. Sebagai seorang pemimpin, ketika berada di depan, harus memberikan contoh yang baik dan benar. Boten angsal sak penake dhewe, boten angsal mementingkan diri sendiri, tapi harus melihat umat, mementingkan umat. Harus memberikan contoh yang baik dengan berpikir, berbicara, dan melakukan perbuatan yang baik dan benar. Maka barulah beliau layak disebut sebagai seorang pemimpin. Dan ketika berada di tengah-tengah, seorang pemimpin harus bisa merangkul umatnya, merangkul masyarakatnya. Boten angsal pilih-pilih. Panjenengan kula pengen ngrangkul bojone dhewe, pun boten angsal ngoten niku Bapak Ibu. Ketika menjadi seorang pemimpin,
siapapun dia, bentuknya seperti apa, ketika panjenengan berada di tengah-tengah masyarakat, dia harus saling merangkul. Dan ketika panjenengan berada di belakang, panjenengan harus bisa mendorong umat, mendorong masyarakat panjenengan untuk bisa berkembang ke depan, untuk sakit maju ke depan, tidak hanya diam di tempat. Itulah tugas utama seorang pemimpin, Bapak Ibu. Pemimpin itu tidak hanya di depan, tidak hanya di atas, Bapak Ibu. Ada kalanya pemimpin juga berada di tengah-tengah dan berada di belakang. Dan itulah hak mutlak yang harus kita jalankan sebagai seorang pemimpin. Ketika panjenengan sampun merasa disukai jabatan, bisa menerima, Bapak Ibu. Karena jabatan itu nanti juga tidak akan dibawa mati. Itu hanya sementara. Gimana Bapak Bu, jenengan ajenge ngapunten sampun boten enten umur makin enten namine PHDI pusat 2 periode kan boten enten embel-embel ngoten to. Tapi hanya nama aja. Karena semua itu gelar jabatan itu hanya titipan sementara yang sewaktu-waktu bisa meninggalkan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, beriatnya sembahyang itu tidak hanya diperlakukan, tidak hanya dikhususkan untuk orang miskin saja, untuk orang susah saja, boten, tapi untuk semua kalangan. Kenapa untuk semua kalangan? Karena ketika panjenengan sembahyang memasuki pura, khususnya panjenengan itu meninggalkan segala hal yang ada di dalam diri panjenengan. Harta benda, jabatan itu harus ditinggalkan karena kita duduk sama rata untuk memuja, untuk menyembah kehadapan ijazah yang widi. Ketika sudah menghadap kehadapan ijazah yang widi, maka tidak ada pertanyaan panjenengan PHDI nopo umat, panjenengan bebas nopo umat. Boten enten napa niku Bapak Ibu, panjenengan sedanten sami sama rata. Maka dari itu sembahyang dikhususkan untuk semua orang agar bisa menekan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, agar mampu menyadarkan diri kita bahwa kita semua ini adalah sama, lahir untuk kembali mati, Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu masih berkata sebelum mati dan menawi sakiki panjenengan gadah jabatan berjejer-jejer, panjenengan gadah harta benda yang berlimpah-limpah, sangat sombong Bapak Ibu. Karena kesombongan itu yang akan membunuh kita. Tetapi dan menawi saat ini panjenengan kasih kelihatan susah, kasih gadah-gadah nopo-nopo, bisa pakai surau Bapak Ibu. Karena roda kehidupan itu akan selalu berputar. Seperti yang saya katakan tadi, susah nimbulkan saat terusnya susah, bunga nimbulkan saat terusnya bunga. Susah bunga itu adalah cobaan kita. Ketika kita dicoba dengan kesusahan, Tuhan sedang melihat iman kita. Atau tidaknya kita berjalan di jalan dharma. Dan ketika kita dalam kondisi bunga, dalam kondisi memiliki segalanya, kita juga dicoba. Kuat tidak, karena kita sebagai manusia. Kuat tidak, kita tetap melaksanakan giatnya kita secara terus ikhlas. Karena dalam melaksanakan kewajiban kita itu harus terus ikhlas, Bapak Ibu. Boten akses mendapatkan suatu imbalan apapun. Ketika panjenengan sudah bisa ikhlas, panjenengan sakit ikhlas, maka yang akan kembali kepada diri kita jauh lebih dari apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan. Saat ini penak-penakan mawon Pak. Jenengan bisa wonten alhamdulillah ini penak-penakan mawon. Wayang ibadah di ibadah, wayang nyambut damel di nyambut damel, wayang nyumput di nyumput, wayang bayar utang di bayar utang. Misalnya tidak ada utang di medoni tembion sakit. Pun netral mawon pun boten susah-susah. Panggil panjenengan mikir mawon kula nggih. Kalau sekali panjenengan, mari kita panjenengan diambak. Dadi rencane Pak Purnomo. Semoga Pak Purnomo panjenengan.
Bapak Ibu remaja dan yang sah kalau berarti kita harus menyadari Bapak Ibu. Kalau bukan kita yang menyadarkan diri kita, lantas siapa lagi? Maka dari itu para generasi muda Hindu yang ada di Panjul, benar. Pemuda ini, generasi muda Hindu, cowok ataupun cewek yang ada di Kuningan, kita itu harus meningkatkan senada dan bakti kita, Mas Mbak. Karena dengan meningkatkan senada dan bakti kita mampu menjadi penerus. Lamboten kita penerusnya lantas siapa lagi? Mangke lak panjenengan boten kuat sadane, boten kiat imane, nggih. Napa? Akhirnya kados TikTok sakniki lho Pak. Cinta beda adalah mampu. Enten sing mampu Mbak Mas. Mbak MC nya guyu meneh. Terima Pak. Kita itu boleh Pak Bu, Mas Mbak, kita itu boleh mencintai sesama manusia. Kita boleh mencintai apa yang menjadi pilihan kita. Kita boleh merasa memiliki apa yang sudah kita miliki. Tapi biasanya teman-teman itu. Kenapa? Karena ketika semua hal itu nanti meninggalkan kita, tidak menjadi takdir kita selamanya, kersane panjenengan boten stres, kersane panjenengan boten sakit hati, kersane panjenengan boten kuciwa. Sebab rasa sakit hati dan stres, rasa kuciwa niku timbul di dalam diri kita atas dasar kita sendirilah yang menciptakan. Pak Bu, teman tuh. Kami belum dia asli pun timbangan mohon bukan faktor nih tapi gitu kewajiban tuh ditinggalin itu jatuh keluar sama jumlah kita jatuh cinta ternyata ya Tuhan belum beribadah dulu tapi di umat ini ambal kayak yang bapak bendera loh pak bendera mulai dari makan mbak Mawar, belum pakai itu. Mungkin tidak banyak siapa. Apa bendahara kula niku janjos napa nggih? Kuwenakan Pak Bu. Jadi saat ini jenengan mboten enggak ada akto, jenengan bingung ngajengine utang. Kita Bapak bendahara kula mawon niki. Mungkin jenengan saja Pak, kula ajengin bae utang, tapi kita dari kejadian berapa jenengan. Bapak PHJ kula Bapak bendahara kula niku. Makanya jenengan pernah diceramai. Kalau Ibu Mas Hermani Elkansa, kalau hormati saat dari kalau tutup blog di dalam kehidupan ini di zaman kali ini jangan sampai kita yang dikuasai oleh hawa nafsu. Kita harus menekan hawa nafsu yang ada di dalam dan jangan pernah lupa untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai umat manusia. Lahir sebagai manusia itu hanya sekali, maka pergunakanlah kesempatan ini yang baik untuk menjalankan suatu kita. Dan dalam menjalankan suatu kita juga harus didasari dengan rasa yang tulus. Ketika panjenengan sakit ikhlas, panjenengan tidak memikirkan itu nanti akan kembali ke panjenengan atau bosan, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Panjenengan sampun pilihkan omongan itu jangan mendengarkan orang lain yang belum pernah merasakan di posisi kita, susahnya kita menjalankan kewajiban kita. Kita biarpun sesama umat hidup, kita memiliki tantangan masing-masing dalam menjalankan suatu kita. Maka jangan pernah membedakan proses kita dengan orang lain. Mungkin orang lain sudah dalam tahap B, kita baru di tahap C untuk mencapai A. Itu menurut panjenengan sampai kalian pencapaian orang lain. Fokus saja memperbaiki kita, menjaga pikiran kita, menjaga lisan kita, kemudian menjaga perilaku kita agar tetap dijaga
berjalan dharma dan tidak melukai orang lain. Sebab ketika panjenengan sampun meninggalkan goresan kaca sedikit pun kepada orang lain, itu tidak hanya bisa ditebus dengan tembung sepuluh. Panjenengan mengucapkan beribu pun akan terjemah. Karena sakit hati seseorang akibat perkataan kita dan perbuatan kita itu mahal harganya. Tidak hanya bisa dibayar dengan Mbak, pulang disebutkan, Mas, pulang disebutkan. Bukan sakit hanya sekedar itu. Dan apabila sekarang panjenengan masih dalam tahap proses yang tidak mudah, jangan pernah mengeluh. Ngeluh itu wajar, tapi sabar belum begitu. Disukani sakit nggih disyukuri, disukani sehat nggih dinikmati. Karena semua itu sudah menjadi jalan takdir kita. Kita tidak bisa memilih terlahir menjadi apa. Kita tidak bisa memilih ditakdirkan seperti apa. Tetapi kita bisa berjalan beriringan dengan takdir dengan cara mampu menerima segala hal yang ada di dalam diri kita. Segala yang terjadi dalam diri kita sudah pasti ada sebabnya. Itu bisa jadi karena perbuatan kita di masa lalu sehingga pada masa saat ini kita membayarnya. Jadi sampun Rasulullah pantau sari mriki mangke astungkalan panjenengan sedaten dados umat Hindu ingkang sae, dados umat Hindu yang tetap berjalan di jalan dharma swaha. Jenengan boten kula mboten dados umat Hindu berjalan di jalan dharma. Bukan apa bukan ini umur bener Bapak. Ini apa niki pun ciri-ciri orang sing aku melamani udah sampai nanti wis konmate. Karena kita hidup itu ada garisnya Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, harus menjalankan tugas dan kewajiban, harus berjalan di jalan dharma. Nah, panjenengan sampai naik dewe nggih makin jenengan kesasar, mboten enten sing nulungi. Kapan jenengan kesasar dilakukan pasang mboten napa-napa. Menawi panjenengan kesasar enten hutan yang sangat gelap. Akhirnya nulung sinten. Maka itu Pak Bu, hanya diri kita yang bisa menolong kita dan yang bisa membawa kita pada sumber kebahagiaan itu hanyalah diri kita sendiri. Jangan pernah bosan menjadi orang baik, jangan pernah bosan menjalankan ajaran dharma. Mbak, kula sampun menjalankan ajaran dharma, kula sampun sembahyang terpura, kula sampun melaksanakan kewajiban kula sebagai umat Hindu. Tetapi kenapa Mbak, sesama umat Hindu saja saya masih diremehkan, saya masih dilihat sisi negatifnya? Pak Bu, sebagai umat Hindu, jenengan itu buatan usaha tumpah perang dunia, buatan usaha melawan semua manusia itu buatan usaha. Karena apa? Lawan dari umat Hindu adalah umat Hindu itu sendiri. Gini apa gini? Dari zaman ke zaman panjenengan tingali umat Hindu akan terus berperang dengan sesama umat karena beda pendapat, karena beda sudut pandang. Akhirnya sesama umat Hindu tinggal yang Bapak. Dari zaman Mahabharata, umat Hindu ini berperang dengan umat Hindu sendiri, Pak Bu. Makanya panjenengan sakiki menawi ningali tune kancane boten nate kepula, terus tiba-tiba kepula sampun dinyek, sampun dicaci maki, sampun dirasani, tapi dirangkul. Monggo, Mbak, ngeten jangan sedaya. Mbak, monggo lebih mriki. Mbak, ngeten. Monggo diarahkan. Jangan malah dikucilkan, Bapak Ibu. Kapan jenengan mengucilkan, maka umat panjenengan tambah ekor. Panjenenganlah umat Quran, makin melaksanakan acara biodalan, acara tawur kesana, ajine panjenengan ayah iki ambang Bapak Ibu. Kapan jenengan boten sakit melaksanakan semua itu sendiri, maka ketika ada umat kita yang tersentuh hatinya untuk menjalankan swadharma itu, mari
Mari kita berpikir, mari kita rangkul, jangan dikucilkan dan jangan diremehkan. Dan dengan menjalankan kewajiban kita sebagai umat, khususnya umat manusia, dengan rasa yang ikhlas, tanpa harus melihat kiri kanan, tetapi fokus ke depan, fokus ke dalam diri kita sendiri, maka tak sesuatu mustakam jaga kita ya jadi dhamma dapat kita capai, Bapak Ibu. Kebahagiaan yang secara lahir abadi langgeng itu akan dapat kita capai tanpa harus kita bersusah payah. Intinya nopo, kuncinya hanya berdua dhamma, berjalan di jalan dharma. Bapak Ibu Umat Dharma ingkang tansah kawula hormati, singkat wacana yang saya berikan tadi tidak ada sedikit pun maksud menggurui panjenengan sedaya. Saya hanya berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki, itu pun pengetahuan yang sangat terbatas. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang diwacanakan. Ketika kita hanya melihat siapa yang berbicara, maka hanya akan tumbuh cinta pada diri kita dan pada akhirnya akan menimbulkan dusta. Akan tetapi ketika kita mampu mendengarkan apa yang diwacanakan, maka kita akan menemukan sedikit makna yang mungkin berguna bagi kehidupan kita dalam menjalani zaman kehidupan ini. Sekali lagi saya berpesan, mari sama-sama kita berjalan di jalan dharma. Hidup ini sudah semakin tidak karuan, zaman sudah semakin berubah, maka kitalah yang mampu menyelamatkan diri kita dari arus global yang semakin kencang. Laksanakan kewajiban kita dengan tulus ikhlas tanpa pamrih satu sekund, maka kebahagiaan itu akan langgeng di dalam hidup kita. Sebagai manusia, kita juga harus menjalankan kewajiban kita sebagai seorang pemimpin, yang dimana memimpin diri kita terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain. Ketika kita merasa sudah di jalan dharma, sudah di jalan kebenaran, tetapi masih dilihat sisi negatifnya, sisi buruknya, dan sisi gelapnya, jangan pernah dihiraukan. Tapi jadikan motivasi untuk kita semakin berdepan, untuk kita semakin berkembang lebih baik. Karena tidak ada manusia yang tumbuh, tidak ada manusia yang bersinar terang tanpa dihina terlebih dahulu, tanpa dicaci maki terlebih dahulu, tanpa disepelekan dan tanpa diremehkan. Buktikan semua perkataan orang yang dituduhkan kepada panjenengan mampu membawa panjenengan berdiri tegak di hadapan orang-orang tersebut untuk membuktikan bahwa sinar panjenengan kalepan sinar orang tersebut berbeda. Kitalah yang lebih bersinar karena kita mampu berjalan di jalan dharma itu tadi. Bapak Ibu, kalau nggak ada pantun, ini kalau ada di cakope, harus kau kenceng di cakope. Persiap. Suminten yang sudah berdoa. Kasih dari semangat. Kalau balik ini. Suminten putrinya sudah menggolok. Cekap semanten atur kula. Bahar ketupat ing pinggir segara. Menawi wonten tepat kula nyuwun pangapura. Sura diraja ningrat lepot dening pangastuti, mugi rayu satu dumati. Om Santi 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 Om.